بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbadzal mutakhalliluna min ummati." Alangkah baiknya orang-orang yang menyelang-nyeling dalam kurung jarinya dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir juga, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Keduanya secara ringkas dari Abu Ayyub dan Atha. Keduanya berkata Rasulullah SAW, lalu menyebutkan hadis ini. Tentu hadis nomor 217 atau urutan kedua dari pasal 11 ini, Hasan di ghairihi, hanya menyebutkan tentang hadis yang serupa diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Dan pokok pangkal seluruh jalan periwayatannya ada pada Wasil bin Abdurrahman Ar-Raqashi. Ia dinyatakan thiqah oleh Syu'bah dan lainnya, atau dinyatakan dipercaya oleh Syu'bah dan yang lainnya. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita coba mengambil mutiara hadis yang ada dalam penyampaian Nabi SAW yang mulia ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Habbadha al-mutakhalliluna min ummati." Alangkah baiknya bisa juga bermakna alangkah sempurnanya, ya. Alangkah besarnya pahalanya, alangkah berkahnya orang-orang yang menyelang-nyelingkan jarinya dari umatku. Dan makna di sini menyelang-nyelingkan adalah pada saat sedang berwudu, pada saat sedang berwudu. Jadi jelang-jeling itu seperti ini, memasukkan jari di antara atau jari-jari di antara jari-jari yang lainnya, gitu kan. Ini semua tentu fungsi utamanya adalah untuk memastikan kalau air masuk di sela-sela jari, ya. Dikhawatirkan nanti kalau misalnya ada di antara anggota tubuh yang tidak tersentuh wudu, maka wudu ini tidak sempurna. Oleh karena itu, kalau tangan sudah basah, ya, berarti ada air di seluruh permukaan kulit tangan. Itu kemudian diselat-selatkan dengan tujuan insya Allah air-air yang ada di jari-jari ini, ya, memastikan pasti semua di sisi-sisi ini kena, ya. Dan sela-sela jari ini bukan hanya sekedar tangan dengan tangan, tetapi kaki dengan tangan juga, ya, kaki dengan tangan juga. Jadi misalnya Anda sedang mencuci kaki Anda pada saat berwudu, maka juga sunnahnya selain tangan sama tangan pada saat basuh tangan adalah jari-jari tangan disisikan di antara jari-jari kaki. Ya, kaki kanan dengan tangan kanan atau tangan kiri, begitu juga sebaliknya, kaki kiri bisa dengan telapak tangan kanan ataupun telapak tangan kiri. Kita akan masuk hadis yang selanjutnya, yaitu hadis urutan 3, ya. Dan di situ dalam pasal kita, tapi dia urutan 218, ya. Urutan 218 dari awal kita belajar tentunya. Dan seperti biasa di 218 ini ada 3A, ada 3B, dan ada 3C, ya. Karena hadisnya serupa, hanya berbeda beberapa kata ataupun perawi hadisnya. Saya akan bacakan hadis nomor 218 urutan 3A dengan sanad hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latanhakunna al-asabi'a bit-tahur aw latanhakunna an-nar aw latanhakunnaha an-nar. Saya ulangi, latanhakunna al-asabi'a bit-tahur aw latanhakunnaha an-nar. Artinya, basuhlah jari-jari dengan alat bersuci atau air secara mantap, atau api neraka yang akan membakarnya secara dahsyat. 3B-nya
sahih tapi mauquf, hanya sampai kepada sahabat. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Awsat secara marfu, dan dia menyatakan mauquf pada Ibnu Mas'ud. Mauquf artinya hanya sampai para sahabat saja. Dan dia menyatakan mauquf pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Al-Mu'jamil Kabir dengan sanad hasan. Ya, wallahu a'lam kata beliau. Kemudian 3C-nya sahih li ghairihi tapi mauquf. Dia sahih karena riwayat-riwayat lain, dan dia juga hanya sampai kepada sahabat, yaitu riwayatnya dalam Al-Mu'jamul Kabir yang mauquf. Dia berkata, khallilul asabi al-khamsa la yahshuha Allahu nara. Selang-selinglah jari-jari yang 5, jangan sampai Allah menyiapkan api neraka ke dalamnya. Ucapan Nabi SAW, la tanhakunnaha, yakni hendaklah kamu membasuhnya secara mantap, atau api neraka yang akan membakarnya dengan dahsyat. Dan an-nahku, berlebih-lebihan dalam segala urusan. Berlebih-lebihan dalam segala urusan. Hadis ini teman-teman sekalian lebih tegas lagi. Kalau tadi hadis yang pertama, Nabi SAW menyebutkannya bahwasanya beruntunglah, ya, mendapatkan berkah, sempurnalah orang-orang yang nyelang-nyelingkan jari-jari pada saat sedang wudhu, gitu kan, untuk memastikan semua jarinya kena air wudhu. Di hadis selanjutnya, ya, tepatnya hadis urutan tadi, hadis nomor 1, nomor 2 itu ya, hadis nomor 3 ini lebih tegas lagi. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan pembakaran di api neraka. Ini berarti menandakan, kata sebagian ulama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, ya, karena sesuatu yang diikuti dengan ancaman, apalagi api neraka, laknat, siksa kubur, berarti menandakan, ya, melakukan, meninggalkannya, kalau itu perintah, berarti dosa. Karena ada ancaman dan dosa besar, gitu kan. Begitu juga dengan yang hanya diikuti dengan perintah saja, tanpa ada ancaman, ya, maka itu hukumnya makruh. Jadi di sini hukumnya wajib. Ya. Kemudian kita bisa ambil dari hadis perintah Nabi SAW, la tanhakunnal asabi'a bit-tahur, basuhlah jari-jari kalian dengan alat bersuci, ya, pada saat sedang wudu. Berarti ini hanya dikhususkan pada saat berwudu saja. Selain daripada wudu tidak ada perintah untuk itu. Hanya saja sebagian ulama menambahkan, mengatakan alangkah indahnya kalau setiap muslim menggunakan metode ini, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan, kecuali pasti ini yang terbaik, di setiap dia cuci tangan. Dan subhanallah, saya pernah melihat pada saat itu anak saya, ya, ada yang sakit di rumah sakit, kemudian sebelum masuk ruangan, karena ada sterilisasi, ya, di ruangan itu. Jadi beberapa kali saya masuk, juga pernah ada janin yang baru lahir kemudian meninggal. Alhamdulillah, saya juga masuk ke ruangan pada saat lagi di ruangan khusus sebelum meninggal. Itu ternyata kata dokternya hanya orang tuanya yang boleh masuk, dan tidak boleh sembarangan tamu, serta dianjurkan untuk cuci tangan. Ya. Lalu saya bilang, baiklah, saya akan cuci tangan. Terus kata dokternya, tapi ada cara cuci tangan yang khusus Ustadz. Gitu. Oh iya, nanti Ustadz akan dipandu oleh perawat di ruangan itu. Saya bilang baik. Ternyata teman-teman sekalian, setelah saya lihat, ya, cara cuci tangannya, itu betul-betul mirip dengan orang diperintahkan tadi selat-selat jari ini. Jadi itu dianggap steril di situ. Ya. Jadi bagaimana menyelat-nyelatkan di antara jari itu adalah, ya, jadi dicuci, ya, gitu. Kemudian diselat-selatkan di antara jari, bahkan jari jempol itu diputar seperti ini, ya. Kemudian juga bagian atas, ya, jadi bukan cuma sekedar begini, tapi memang dari atas pun begitu. Ya. Kemudian juga kelima jari ini diletakkan lalu diputar, ya, di sini. Jadi betul-betul semua jari ini memang subhanallah dibersihkan. Maka saya coba mengambil kesimpulan, apakah memang selat-selat jari ini akan lebih baik kalau kita kombinasikan keduanya. Jadi misalnya secara medis kan kita cuci, gitu kan. Kemudian di antara jari-jari,
Lalu sempat juga diambil dari bagian atas ya dalam kolak. Selama ini kan kita taunya wudu hanya dimasukkan di antara. Tapi ternyata ini juga seperti ini ya, jempolnya gitu kan, dan juga kelima ujung jari. Maka ini yang saya lihat dan itu ternyata secara medis dianggap steril, bersih. Subhanallah, Islam sudah datang mengajarkan kepada kita. Bahkan kalau kita cuma memikirkan secara spiritual saja, secara keimanan, kita hanya mengerjakan karena perintah Allah SWT dan kita khawatir jangan diancam dengan neraka. Ternyata di belakang atau di luar daripada itu ada manfaat-manfaat yang lain. Gitu kan? Karena disebutkan di dalam hadis disebutkan tadi secara medis, memang ternyata bisa membersihkan seluruh jari-jari dengan cara mencuci metode tadi selat-selatin di antara jari-jari itu.